perkenalkan, nama saya Biantari Arka Putri, saya dari Nika, saya dari Stikes Panderapi Yogyakarta, program studi Diploma 3 Keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 2024-1002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya sangat mendalam bagi saya, yaitu tentang agama dan tubuh, yang dimana seperti yang kita ketahui, tubuh itu adalah hal yang pertama kali kita sadari ketika kita lahir ke dunia, dan tubuh juga adalah hal terakhir yang mungkin yang pasti akan kita tinggalkan saat kita telah berpulang atau meninggal dunia. Dan di dalam tubuh manusia itu bisa merasakan sakit, bahagia, letih maupun cinta. Namun lebih dari itu, menurut saya tubuh juga bisa menjadi tempat hadirnya nilai-nilai spiritualitas dan pengalaman iman seseorang. Dan seringkali dalam kehidupan modern yang seperti saat ini, tubuh itu dipandang hanya sebagai objek, yaitu sesuatu yang harus sesuai dengan standar, yang kita harus cantik, harus kuat, harus menarik, harus pintar, dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk memperbaiki tubuh, namun kita juga jarang diajarkan untuk berdamai dengan tubuh. Dan menurut saya disinilah agama dapat hadir, bukan untuk mengekang, tapi untuk memberi makna atas keberadaannya. Ada nih salah satu public figure yang menarik perhatian saya, di mana ia berbicara banyak mengenai penerimaan diri. Ia adalah Meira Anastasia. Ia pernah menyampaikan pesan sederhana yang menurut saya kuat untuk memotivasi kita semua, yaitu ubah insecure menjadi bersyukur. Dan dari kalimat ini, menurut saya ini bukan hanya sekedar motivasi, melainkan tentang bagaimana manusia modern sering kehilangan rasa syukur terhadap tubuh yang ia miliki. Dan Meira sendiri terinspirasi dari pengalaman hidupnya, yang dimana perjalanan panjang dia berdamai dengan rasa tidak percaya diri terhadap bentuk tubuh dan penampilannya. Lalu ia kemudian menuliskan kisah tersebut dalam sebuah film yang berjudul Imperfect, yang menjadi cermin bagi banyak orang. Dan film ini tidak hanya bercerita tentang standar kecantikan, tetapi juga tentang perjuangan seseorang untuk menerima dirinya sendiri di tengah tekanan sosial yang mengukur nilai manusia dari fisik semata. Dan melalui kisah Imperfect ini, melalui film Imperfect ini, kita bisa belajar bahwa tubuh bukanlah sesuatu yang harus disesuaikan agar diterima oleh orang lain. Dan tubuh adalah karunia yang perlu dihargai, karena melalui tubuh kita dapat bekerja, beribadah, mencintai, merasakan kasih Tuhan yang sangat besar. Dan ketika Meira mengatakan bahwa kita perlu mengubah rasa tidak aman menjadi rasa syukur, ia seolah mengingatkan kita akan nilai spiritualitas yang sangat mendalam, bahwa rasa syukur itu adalah bentuk ibadah tertinggi seorang manusia. Dan dalam film Imperfect, yang dimana tokoh Rara yang diperankan oleh Jessica Milla digambarkan sebagai perempuan yang hidup dalam tekanan terhadap citra tubuhnya, ia sering dibandingkan dengan orang lain, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dan ada satu momen ketika Rara berkata dengan jujur, "Aku capek harus kelihatan sempurna." Dan kalimat ini tuh bisa menyentuh banyak orang, karena kita sendiri pun pernah merasa harus tampil sempurna agar dihargai oleh orang lain. Namun film ini kemudian memperlihatkan bahwa sebenarnya keindahan sejati itu tidak pernah datang dari penampilan luar. Dan ketika Rara belajar untuk menerima tubuhnya, ia dapat menemukan kedamaian batin dan hubungan yang lebih tulus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan disinilah menurut saya pesan religius itu muncul. Dan dengan demikian, menghargai tubuh bukanlah sebuah tindakan egois, melainkan wujud penghormatan terhadap Tuhan kita sendiri. Kita tidak bisa beribadah tanpa tubuh, kita tidak bisa menolong sesama tanpa tubuh, bahkan kita tidak bisa mencintai seseorang tanpa tubuh, yang artinya di mana tubuh adalah sarana untuk menghadirkan kasih Tuhan di dunia.
Selain kisah dari Meira Anastasia dan Rara di film Imperfect, saya juga terinspirasi oleh pandangan dari Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang dimana beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yang dimana beliau banyak berbicara mengenai hubungan antara agama, tubuh, dan kesehatan mental. Dan dalam salah satu refleksinya, beliau itu juga menegaskan bahwa puasa bukan hanya sekedar latihan untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga latihan untuk menyeimbangkan tubuh dan jiwa. Dan menurut Profesor Nasaruddin, tubuh manusia itu memiliki peran penting dalam membangun spiritualitas. Tubuh yang dijaga dengan baik akan menumbuhkan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Dan sebaliknya, ketika tubuh diabaikan atau diperlakukan dengan tidak hormat, maka kesehatan spiritualitas seseorang pun akan menjadi terganggu. Dan puasa menjadi salah satu contoh nyata bagaimana ajaran agama menggambarkan, mengajarkan manusia untuk menata ulang relasi antara tubuh dan jiwa. Seperti kita tidak boleh berlebihan, tidak menekan, tetapi kita harus menyeimbangkan antara tubuh dan jiwa. Beliau juga mengingatkan bahwa seseorang yang benar-benar beriman adalah seseorang yang sehat lahir dan batinnya. Beliau pernah mengatakan sebuah kalimat yang dimana santri yang baik adalah santri yang sehat lahir dan batinnya. Hal ini menggambarkan bahwa spiritualitas tidak bisa dilepaskan dari kondisi tubuh seorang manusia. Jadi menurut saya, tubuh itu bukanlah sebuah penghalang untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, melainkan tubuh itu adalah sebuah jembatan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan.